Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Roma pasal 8, akan dimulai dari ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya bagi kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom. Horas madihita saluhut nama nami. Moliate di pasahat tami tu pimpinan ni huriata amang paditata na mangotang hami tu huriata yang mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini, dan untuk kita semua amang inang yang terkasih, kami Pendeta Lilis Suryani Boru Siregar, Mama Boru Sihombing Lumbantoruan, melayani di Huriata HGPP Bandung Riau Marta Dinata. Sekali lagi kami mau sampaikan untuk kita di sore hari ini, selamat Minggu Pentakoste untuk kita. Iya, terima kasih untuk Amang Inang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena hari Pentakoste adalah hari ke-50 dan kita mau katakan pada saat orang Israel berkumpul di Yerusalem, maka disitulah turunnya Roh Kudus. Ini memang merupakan janji Yesus kepada murid-muridnya. Tapi ketika ini merupakan janji sebelum kenaikannya, Dia akan memberikan Roh Kudusnya yang dari Bapa dan akan dicurahkan kepada mereka. Kita mau katakan menyempurnakan hidup kita sekarang di dalam Kristus tentu tidak lain adalah bagaimana Roh Kudus bekerja di hati dan hidup kita. Tidak lagi kepada murid Yesus yang 12 dan yang di Yerusalem, tapi sekarang kita menjadi murid Yesus yang percaya kepadanya. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita memperoleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang dari Bapa untuk menuntun kita, menyadarkan kita akan begitu besar kasih karunia-Nya dan bagaimana kita untuk mengerti, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena turunnya Roh Kudus yang jatuh pada hari ke-50 disebut Pentakoste, inilah yang menjadi cikal bakal awal gereja mula-mula. Sehingga kita mau katakan gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Sehingga ketika gereja kita mau katakan bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Maka di sini Paulus hendak mengingatkan kepada orang Kristen di Roma bagaimana mereka sebagai jemaat Kristen mula-mula yang percaya di dalam Yesus Kristus
harus menunjukkan ciri-ciri orang Kristen yang mau benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga sebagai saksi Kristus jangan lagi diperhamba oleh dosa. Sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya, kita jangan lagi melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi. Sehingga itu tidak mungkin berkenan bagi Allah. Siapapun yang melakukan hal-hal daging duniawi dan itu sudah melanggar titah yang kedua yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai ciri orang Kristen yang hendak diharapkan oleh Rasul Paulus tentunya adalah bagaimana mereka hidup dikuasai di dalam Roh Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita katakan kita yang datang ke gereja tentunya adalah bagaimana kita untuk dituntun di dalam kuasa Roh Tuhan. Hidup kita yang sebenarnya adalah bukan di gereja. Gereja adalah menjadi ibadah yang kita lakukan untuk bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana kekristenan kita yang nyata adalah ketika kita pulang dari gereja, melangkah dari luar gereja ini, maka kita harus menunjukkan kekristenan kita di luar, yakni di dunia ini. Sehingga kalau kita katakan antara air dan minyak, kalau disatukan dalam wadah atau dalam satu gelas, walaupun telah disatukan dalam satu gelas tapi air tidak pernah menyatu kepada minyak, minyak juga tidak menyatu kepada air. Air tetaplah air, minyak tetaplah minyak. Ini hendak diingatkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita di dunia ini memang menyatu kepada banyak orang. Tapi bagaimana ciri kekristenan kita tentu harus benar-benar menunjukkan perilaku kita yang menjadi role model, menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga 6 hari lamanya kita bekerja di dunia ini mencari nafkah, mencari semua apa yang perlu. Dan pada hari Minggu untuk beribadah paling 1 atau 2 jam kita beribadah untuk memuliakan Tuhan. Maka lebih banyak perilaku kita, perbuatan kita, parangeta sipatudono tadi portibion di luar nih ari na hari Minggu na boy rohi tatu bagas joroon. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ini menjadi suatu peringatan yang diingatkan oleh Paulus supaya hidup mereka orang Kristen di Roma menjadi hidup kekristenan yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Sekarang kita mau menanyakan, tasukum majo dirita, pastikan diri kita sekarang, sudahkah kita dikuasai oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Nung ngatahangeluhon todini debata nama kehe ngolutas siganupari. Ini menjadi perenungan di Minggu Pentakoste ini. Bagaimana Roh Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Sudahkah benar-benar Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan Juru Selamat kita benar-benar menjadi Yesus yang selalu kita muliakan dalam kehidupan kita setiap hari? Karena kedatangannya ke dunia telah menunjukkan teladan yang harus kita tiru dengan mengalahkan. Datang ke dunia tapi tanpa kompromi dengan dosa yang ada di dunia. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika kita masih hidup dalam hal daging, nats ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mungkinkah Allah masih senang melihat hidup kita kalau kita masih melakukan hal-hal daging? Padahal nats ini dengan tegas diingatkan Paulus, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita yang hidup di dalam daging
melainkan di dalam roh. Kita tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kamu, Nina. Dang mangulu behita di bagasan hagiot ni daging molo tutudo mian toddi ni Tuhani di ngulutta di rohatta laho paingoton hita sada ulaun natoktong mengkoordinir hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentunya kita semua sudah menerima baptisan. Dan bagaimana baptisan itu menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sehingga tentunya kita semua adalah menjadi milik Allah, kepunyaannya, bukan milik dunia lagi. Dan kita tidak akan tinggal di dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Maka bagaimana orang Kristen di Roma dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan pada zaman Kaisar Claudius, sehingga ini harus benar-benar mereka tunjukkan, mereka nyatakan sebagai orang Kristen yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Maka jangan persembahkan tubuhmu atau hidupmu di dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran, karena itu adalah sia-sia. Yang akhirnya mautlah. Hagula puni hamatianima jabarta molo sai tahanguluhod dope aka ulaon pardagingon. Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena dosa, keinginan daging itu adalah dosa. Dosa mengakibatkan kita jauh dari Allah. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dosa itu akan membuat kita untuk tidak lagi tahu bersyukur dan mengucap terima kasih akan kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Itulah karena dosa itu, keinginan daging itu tidak mencelikan hati, tidak menyadarkan hati kita untuk mengerti kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, di hita nuaing naing dohonon niturpukon, kita harus membandingkan semua apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang Kristen di Roma, juga orang Kristen di Galatia. Nanti Galatia 5 bisa kita bandingkan. Bagaimana perilaku yang diinginkan oleh Allah bagi manusia. Tentunya parbueni todi buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Ngapiga nataulahon sian nasion. Kalau kita mampu, kalau kita mau merenungkan benar-benar, ngulutan nong gabe Kristen na porsia di Yesus Kristus na punani de batahita. Dia nong taparbuihon di ngulutas di ganupari. Ini menjadi perenungan bagi kita. Dalam hal mengasihi, dalam hal kasih. Sudahkah ini kita lakukan dengan benar? Kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain, mengasihi teman yang ada di sekitar kita, menerima dia apa adanya. Tung suadong tabereng dang taingot akahurangan doh hasalaanna, karena kasih Tuhan juga begitu besar kepada kita, mengampuni kita dari segala keberdosaan kita. Kelemah lembutan. Apakah kita memang sudah benar-benar menunjukkan sifat ini? Dang be muruk-muruk, dang adong tidak ada lagi amarah, tidak lagi ada rasa benci kepada orang atau kepada teman. Penguasaan diri, benarkah kita sudah terkontrol dari segala perbuatan atau tingkah laku yang tidak disukai oleh Tuhan? Dang lau behita tuaka nadi portibion, mangido aka dia natahari koton, kita mengontrol diri kita, perilaku kita, itu karena roh Tuhan ada pada kita. Maka sehingga nats ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika roh itu benar-benar menggerakkan hati, menuntun kita, memelihara kehidupan kita, sekarang nats ini juga di hari Pentakoste ini, karena hari Pentakoste itu adalah turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dalam bentuk nyala api
dalam bentuk lidah api di kepala para murid Petrus dan murid lainnya. Kita mau katakan karena api itu adalah tanda semangat. Itu sebabnya warna merah menjadi warna altar di gereja kita di hari Pentakoste. Ini menjadi lahirnya gereja, dan bagaimana gereja sekarang ini untuk memberikan persembahan kepada pekabaran Injil dan sending. Sehingga ketika kita diingatkan sekarang bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan setiap gereja untuk memberitakan Injil. Tadi program di gereja ini sudah ada untuk pekabaran Injil melalui channel radio di 92, sekian FM. Ini kita mau menunjukkan gerakan Roh Kudus itu dalam hal memberikan penginjilan kepada seluruh orang yang bisa mendengar melalui radio tersebut. Ada suara yang bergema dari HKBP Bandung Tengah Reformanda ini untuk memberitakan Injil keselamatan dan sukacita itu. Karena tadi juga saya katakan bagaimana gereja, eklesia itu bukanlah gedungnya tapi adalah orangnya. Sekarang kita juga digerakkan oleh Roh Kudus bagaimana kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Minggu kemarin juga diingatkan nats kita bahwa pesan dari Yesus Kristus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ini sekarang pesan juga kepada kita di hari Pentakoste ini. Karena turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah api, saya mau katakan api itu akan membakar hati kita yang penuh dengan keegoisan. Sehingga api Roh Kudus itu akan memberikan kita semangat yang baru dengan membuang dan meninggalkan apa yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga kita benar-benar menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam Roh Tuhan itu. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika sekarang Roh Kudus akan menggerakkan kita, memelihara dan menuntun kita untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia, melalui perilaku, perbuatan, perkataan kita setiap hari kita diingatkan dengan tema kita supaya kita hidup di dalam Roh Tuhan. Yang pertama kami mau katakan, setiap orang yang hidup di dalam Roh Tuhan hendaknya tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Bagaimana kita untuk melakukan kebaikan kepada setiap orang sehingga itulah kita yang mau dituntun oleh Roh Tuhan. Dan bagaimana kita yang kedua saling bertolong-tolongan, peduli kepada teman. Ini adalah dalam Galatia 6 ayat 2 diingatkan. Ketika kita mau saling bertolong-tolongan, itulah kita sudah melakukan hukum Kristus, hukum kasih. Dan Titah juga begitu sempurna, mengasihi Allah dengan sempurna dari hati, jiwa, pikiran kita, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Salib juga demikian, vertikal dan horizontal. Bagaimana kita menunjukkan kasih di dalam iman percaya kita, nguluta sude ngulut tahun tapasahat maka holongi ibana. Tapi kita juga hendaknya menunjukkan kasih ketika kita masih berada di dunia ini. Selagi ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena orang Kristen yang selalu berbuat baik adalah menunjukkan bahwa Roh Tuhan hidup, tinggal di dalam kita. Dan rasa takut tidak akan ada bagi orang Kristen yang percaya dalam Yesus Kristus. Rasa takut, apakah takut miskin, takut mati, takut dan lain sebagainya. Karena orang yang memberi, yang suka menolong, tidak akan dimiskinkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan selalu memelihara kehidupannya, dicukupkan, malah dipelihara dengan berlimpah-limpah berkat dan kasih karunia. Kita juga hendak diingatkan karena Roh itu adalah menghidupkan dan menyelamatkan kita sehingga memang ngulut tahun ikut tabulus do hamatiani, tapi kita tidak takut untuk sampai kepada kematian karena Kristus telah mengalahkan itu. Musuh terakhir yang dikalahkan datang ke dunia ini adalah dengan melewati kematian sehingga dia hidup. Maka siapa yang percaya dalam Yesus Kristus
tidak mati untuk selama-lamanya, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu dikatakan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika nats ini hendak mengingatkan kepada kita di Minggu Pentakosta ini, Roh Tuhan yang bekerja kepada kita menuntun kita untuk melakukan kebaikan tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dengan tidak jemu-jemu yang saya katakan tadi. Kita mau saling tolong menolong untuk peduli dengan empati. Apa yang mau kita tunjukkan sian na adong dihita. Karena Tuhan juga memberikan apa yang kita miliki seturut dengan apa yang ada pada kita. Sesuai dengan pemberian karunia itu. Maka bagaimana kita untuk rela berkorban ketika harus ada yang kita bantu. Itulah tadi dengan saling bertolong-tolongan. Kita tidak takut untuk segala hal yang kita berikan dan kita tidak mengharapkan pujian ketika kita melakukan kebaikan. Itu adalah orang yang hidup di dalam Roh Tuhan. Tidak mengharapkan pujian dan kehormatan ketika dia mau berbuat baik. Ketika dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga nats ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan kita telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Maka bagaimana untuk perilaku kita, kehidupan kita setiap hari, tidak ada yang kita sombongkan untuk memegahkan diri dalam hal melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Roh Tuhan itu akan mengajari kita, Roh Kudusnya akan selalu menuntun kita, menguatkan kita, memelihara kehidupan kita, sehingga ada kelemah lembutan, kerendahan hati, keramahan, murah hati, ada kasih, sukacita, sehingga Roh Kudus juga akan tetap menyadarkan kita bahwa semua apa yang kita alami saat ini adalah karena kasih karunia Allah. Sehingga Roh Kudus itulah yang tetap mendorong dan mengajari kita untuk tahu mengucap syukur dan berterima kasih. Nats ini hendak mengingatkan kepada kita, kendalikan diri dari hawa nafsu dunia, dan mari kita untuk tetap mengundang Roh Tuhan diam bersemayam di hati kita, dan Roh itulah yang memandu kehidupan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya, sehingga kekristenan kita di dunia ini akan dilihat orang bahwa kita adalah pembawa terang. Karena kita telah mendapat terang di dalam Yesus Kristus, kita menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, alani taparangehon ma. Kita lakukanlah dan kita hidupilah apa yang diinginkan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah kita menginjili, memberitakan sukacita dan keselamatan itu ke sekitar kita di seluruh dunia, dan kita hendak bersending memberitakan Injil dimulai dari diri kita dengan orang lain. Kitalah gereja yang hidup dan gereja yang berjalan di dunia ini. Demikian nama nginang kitanya, kiranya nats ini akan semakin menggugah kita bagaimana hidup kita sekarang di dalam Roh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kami. Dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menyertai, menemani, memelihara kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Roh-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami untuk berperilaku yang lebih baik, melalui perkataan, perilaku, perbuatan kami setiap hari untuk tidak jemu-jemu berbuat baik sebagai tanda kami yang
dimerdekakan oleh Kristus dan sebagai anak-anak-Mu. Sehingga ajari kami untuk melakukan apa yang terbaik ketika kesempatan hidup di dunia ini masih Engkau berikan bagi kami. Sampai pada akhir hidup kami nantinya, kiranya kami tidak Engkau temui melakukan dosa dan kegelapan, sehingga kematian yang kekal tidak Engkau berikan bagi kami, melainkan kehidupan yang kekal ketika kami tetap setia, berbuat baik, melakukan hukum dan perintah-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan bagaimana kasih kami kepadamu kami nyatakan lewat kehidupan kami setiap hari. Untuk jemaat-Mu HKBP Bandung Tengah, Reformanda di sini, kiranya Engkau berkati setiap para jemaat-Mu Bapak Ibu yang boleh beribadah pada saat ini, sebagaimana Engkau telah menghantarkan mereka boleh menerima firman-Mu, nanti juga ketika ibadah ini telah usai. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, menghantarkan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada esok pagi kami yakin Engkau akan kembali memberikan napas kehidupan kepada kami, juga kekuatan kesehatan untuk memulai setiap aktivitas kami dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kekuatan kesehatan, umur yang panjang untuk setiap orang tua. Berikan pertumbuhan mulai dari anak-anak dan sampai kepada remaja Naposo, untuk masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami hendak membawakan di dalam doa kami untuk setiap jemaat-Mu di gereja ini yang dalam keadaan sakit, supaya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka melalui obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, itu benar-benar menjadi kesembuhan bagi mereka. Yakni untuk Inang Eser Sibarani, Nyonya Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RSC Hombing Boru Pasaribu, JL Tobing, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Luban Tobing, M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tapobolon Boru Samosir, D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tapobolon, Manulang, Amang Situa Kaim Panggabean, DJ Situmorang, Nyonya Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margaret Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu, dan semuanya nama yang kami sebutkan. Tuhan tahu keadaan mereka saat ini. Biarlah Tuhan yang melawat mereka sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam iman dan kesembuhan yang Engkau nyatakan pada waktu yang indah. Nantinya mereka akan menerima itu di dalam iman dan pengharapan sehingga ada sukacita. Kami juga bawakan di dalam doa kami untuk setiap jemaat-Mu yang merindukan kelahiran anak atau keturunan dalam setiap keluarga, supaya Tuhan yang tetap memberikan pada waktunya sehingga indah, dan kesempurnaan dalam pernikahan mereka adalah benar-benar Tuhan persiapkan dengan kelahiran seorang anak bagi mereka. Dan untuk anak yang lahir, bertambahnya jumlah dari anak-anak sekolah minggu yang lahir di gereja-Mu, pertumbuhan anak tersebut kiranya Tuhan berikan, dan berikan kekuatan kesabaran untuk orang tua yang melahirkannya. Semuanya kegiatan di gereja ini kami serahkan supaya itu boleh berjalan dengan baik untuk pimpinan jemaat-Mu, setiap penatua gereja-Mu, dan setiap jemaat-Mu juga saling tolong menolong dan saling menopang bagaimana untuk berjalannya pertumbuhan dan perkembangan pelayanan gereja ini untuk lebih baik ke depan. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan. Ampunkan segala dosa kami sehingga kami tetap layak untuk memuliakan nama-Mu, menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.